Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Pungki Andriana Safitri dengan NIM 2080424120. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Di dalam ilmu ekonomi terdapat ilmu ekonomi teori. Apa sih ilmu ekonomi teori? Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, di dalam ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa sih perbedaan dari ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro? Jika ilmu ekonomi mikro adalah menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu saja. Yang kedua, menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja, yaitu produsen atau konsumen. Yang ketiga, memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah yang pertama, menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. Yang kedua, menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Teori pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ahli. Beberapa pakar ekonomi sudah pernah menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sumber. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentu akan meningkat. Yang kedua adalah Sadono Sukimo pada tahun 1985. Sadono Sukimo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu Budiono pada tahun 1994. Budiono menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses perekonomian itu sendiri dan memiliki sifat sementara. Artinya, pertumbuhan tersebut memiliki sifat self-generatif yang mampu melahirkan suatu momentum atau kekuatan untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya.
Yang keempat yaitu Prof. Simon Kunetz. Prof. Simon berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terjadi jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk kemampuan ini bisa tumbuh diiringi dengan adanya perkembangan teknologi, ideologi, serta penyesuaian kelembagaan negara terkait. Yang terakhir, menurut para ekonom klasik. Para ekonom klasik dan ekonom neoklasik menjelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu negara, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, sumber daya alam, dan luas tanah, serta perkembangan teknologi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk dengan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat, tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang kelima, adanya ekspansi pada negara maju. Dan yang terakhir, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Kemunculan teori ini memberikan dampak yang positif maupun negatif. Tujuan dari masing-masing teori ini untuk memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik. Adapun teori-teori tersebut adalah 1. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dan yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi Keynes. Teori pertumbuhan klasik. Pada teori klasik ini, lebih menekankan kepada masyarakat atau rakyat bisa kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya. Karena mereka lebih efisien dan tidak serumit apa yang dikembangkan oleh pemerintah. Teori klasik tidak mengikut sertakan campur tangan pemerintah. Pemikiran Adam Smith, setiap manusia memiliki dorongan alami dari dalam diri mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena pada dasarnya mereka memiliki sifat tidak pernah puas atas apa yang mereka capai. Analisa yang dikemukakan Adam Smith pada teori pertumbuhan ekonomi klasik tentu mempunyai kelebihan dan kelemahan tertentu. Kelebihan teori ini adalah mampu mengatur pasar, distribusi dan produksi efisien, tidak ada masalah pengangguran, serta tidak ada overproduksi. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah adanya diskriminasi antar masyarakat, persaingan sempurna, tidak ada perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi yang gagal. Teori pertumbuhan neoklasik. Pandangan teori ini, rasio modal output dapat berubah-ubah untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Dapat digunakan kombinasi modal yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan, jauh lebih sedikit dan sebaliknya. Unsur utama dari modal pertumbuhan neoklasik adalah perubahan teknologi. Diasumsikan bahwa teknologi tetap konstan. Kelebihan teori neoklasik adalah adanya hak kepemilikan, adanya pasar monopoli dan oligopoli, serta teori ini mampu meningkatkan kemampuan penjual dan pembeli. Adapun kekurangan dari teori neoklasik adalah MPS dan ICOR tidak konstan dalam jangka panjang. Proporsi pengangguran dan tenaga kerja tidak tetap, serta tidak memperdulikan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan Keynes. Keynes teori Harold Domar mempunyai asumsi bahwa perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh dan faktor-faktor produksi juga dimanfaatkan secara penuh. Perekonomian terdiri dari dua sektor.
sektor rumah tangga, dan sektor perusahaan. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Kelebihan pada teori ekonomi Keynes adalah mampu mengatasi pengangguran dan ketidakmerataan pendapatan. Peran pemerintah untuk menurunkan pajak, adanya unsur pemerintah swasta. Teori ini juga mampu mengetahui gejala-gejala inflasi. Adapun kekurangan dari teori ini adalah MPS dan IKOR tidak konstan. Proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak tetap. Harga tidak konstan serta suku bunga berubah. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya kita sudah memahami pengertian pertumbuhan ekonomi lengkap dengan ciri-cirinya, maka saat ini kita akan membahas tentang apa saja faktor yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut adalah yang pertama, faktor sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Meskipun begitu, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki tidak diiringi dengan kualitas peningkatan sumber daya alam yang baik dalam mengelolanya. Hasilnya, negara kita menjadi sering melakukan ekspor barang mentah dan mengimpornya kembali dengan barang yang sudah jadi dengan harga yang lebih mahal. Yang kedua, faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor SDM mampu mempercepat bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Contohnya, saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut pun dinilai mengalami kemunduran. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu negara akan dinilai maju dalam hal ekonomi jika mengalami peningkatan terkait pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang mengutamakan teknologi untuk melahirkan barang atau jasa yang lebih efisien. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah mampu dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Contohnya, teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan digunakan untuk keperluan yang lain. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Salah satu gejala yang mampu memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga berdampak pada gaji karyawan. Yang kelima adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Suku bunga yang tinggi akan berpengaruh buruk terhadap suatu perusahaan yang biasanya digunakan untuk modal pinjaman dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.